Lu sadar gak sih, budaya ngutang di Indonesia itu udah sampai tahap yang mengkhawatirkan. Lu pernah gak ngeliat atau ngalamin sendiri situasi kayak temen lu pinjam duit, awalnya janji bakal balikin bulan depan, ternyata bulan depan jadi bulan depannya lagi gitu. Sampai akhirnya lu lupa pernah minjemin duit ke dia. Tapi yang lebih ngeselin, pas lu nagih, malah lu yang dimarahin gitu. Ini fenomena yang udah gak asing lagi, bahkan kayak jadi normal di masyarakat kita. Padahal, lu bayangin, ngutang itu gak cuma perkara uang, ada hubungan sosial, ada dampak psikologis, dan ada ekonomi yang runtuh. Bahkan sampai urusan keamanan kalau lu dikejar-kejar debt collector gitu. Nah, di video kali ini gue bakal bahas fenomena ini. Nah, untuk tahu keseluruhannya semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Jadi, kalau kita tarik mundur, utang itu dulunya punya makna yang lebih jauh positif gitu. Di masa lalu, terutama di komunitas tradisional, utang adalah simbol solidaritas dan gotong royong. Di Jawa misalnya, ada konsep buwuh. Jadi, kalau lo lagi ada hajatan kayak nikahan atau sunatan, tetangga dan saudara lo bakal bantuin. Mereka bisa nyumbang bahan makanan, tenaga, atau bahkan duit gitu. Tapi ini bukan cuma sumbangan biasa, karena lo diharapkan balikin bantuan itu dalam bentuk yang sama pas mereka punya acara nanti. Tapi ada bedanya sama sekarang. Dulu, ada rasa malu kalau lo nggak bisa bayar hutang. Orang bahkan rela kerja keras, jual aset, atau muter otak buat balikin hutang. Karena di masa itu, hutang bukan cuma soal duit, itu soal kehormatan lo sebagai manusia. Nah, yang terjadi sekarang beda banget. Budaya malu ini makin pudar. Hutang nggak lagi dianggap janji yang harus ditepati. Banyak yang malah ngeliatnya kayak hak buat dibantu gitu, tanpa mikir soal kewajiban mereka buat bayar balik. Nah, karena ini yang bikin solidaritas berubah jadi masalah sosial. Lu pernah gak ngalamin momen absurd di mana lu nagih hutang, tapi yang ngutang malah marah ke lu gitu? Fenomena ini bukan cuma ngeselin aja, tapi sebenarnya mencerminkan masalah sosial yang lebih dalam. Di Indonesia, ada mindset bahwa yang ngutang itu lebih lemah, dan yang ngutangin itu lebih mampu. Jadi saat lu nagih, malah lu yang dianggap gak peka atau gak sabar. Coba lu bayangin, lu ngasih pinjaman ke teman lu yang lu percaya sama dia, tapi pas waktu pembayaran tiba, responnya jauh dari yang lu harapkan. Salah satu penyebabnya adalah adanya ketimpangan persepsi soal tanggung jawab. Yang ngutangin seringkali dianggap lebih beruntung secara finansial, jadi mereka dianggap bisa nunggu atau bahkan gak masalah kalau utangnya nggak dibayar gitu. Ini bikin si peminjam merasa berhak buat menunda-nunda pembayaran, bahkan sambil ngeluarin sikap defensif kalau ditagih gitu. Dan ini gak cuma masalah interpersonal, fenomena ini juga punya dampak yang lebih luas. Banyak orang yang jadi males bantuin temennya karena takut ngalamin hal yang sama. Akibatnya, rasa solidaritas di masyarakat makin pudar. Lu juga pasti sering dengar cerita kayak orang-orang trauma gitu buat ngasih utang, karena mereka males kalau nagih terus dimarahin gitu. Padahal, utang itu kan janji yang harus ditepati, bukan hak yang bisa lo pakai seenaknya gitu. Masalah ini jadi makin parah kalau udah masuk ke level keluarga atau saudara. Lo pasti pernah dengar cerita orang yang akhirnya ribut sama saudaranya gara-gara hutang. Bahkan ada yang sampai berantem besar dan hubungan keluarga mereka putus total gitu. Dari sini aja lo pasti bisa lihat kan gimana dampak psikologis dan sosial dari fenomena lebih galak yang ngutang. Ini merusak tatanan hubungan kita gitu. Lo sadar nggak, hutang itu kayak pisau bermata dua. Di satu sisi, lo bantu orang yang lagi butuh, tapi di sisi lain, lo juga ngambil resiko besar buat ngerusak hubungan lo sama dia. Fenomena hutang jadi pemutus silaturahmi ini udah jadi hal yang lumrah di Indonesia. Dan gue yakin, lo pasti pernah lihat atau ngalamin sendiri gitu. Jadi gini, hutang awalnya mungkin bikin hubungan jadi lebih dekat. Lo ngerasa dihargai karena bisa bantu teman atau saudara lo di saat mereka lagi kesusahan gitu. Tapi masalahnya muncul ketika mereka nggak bisa balikin hutangnya sesuai janji. Rasa percaya yang tadinya ada pelan-pelan berubah jadi kecurigaan. Lo mulai mikir ini orang beneran nggak punya duit atau cuma nggak niat bayar gitu. Yang bikin lebih rumit, ada banyak orang yang pakai alasan emosional buat menghindar. Lo ngehubungi lewat WA nggak dibales, lo telepon nggak diangkat gitu. Ujung-ujungnya, lo jadi capek dan males bernagih lagi. Hal kayak gini gak cuma merusak hubungan antar individu, tapi juga bikin masyarakat kita kehilangan rasa percaya satu sama lain. Lo jadi mikir dua kali buat bantu orang lain, karena takut kejadian serupa terulang. Akhirnya, solidaritas sosial yang dulu jadi ciri khas masyarakat Indonesia mulai terkikis gitu. Lo pernah gak denger cerita orang yang awalnya minjem duit 1 juta,
Tapi hutangnya lebih dari itu cuma dalam waktu beberapa bulan. Ini realita yang sering terjadi di masyarakat kita, terutama dengan keberadaan rentenir dan pinjaman online. Buat sebagian orang, ngutang ke rentenir atau pinjol itu kelihatan kayak solusi instan buat masalah keuangan mereka. Lo butuh duit cepat, gak perlu ribet ngurusin dokumen, gak perlu jaminan, duit langsung cair gitu. Tapi yang sering gak disadarin adalah konsekuensi dibaliknya. Bunganya gede banget gitu. Dan yang lebih parah lagi, banyak dari mereka yang gak ngerti detail perjanjiannya. Pinjol ilegal sering banget bikin aturan yang abu-abu, bahkan melanggar hukum gitu. Tapi karena orang-orang ini butuh duit, mereka tanda tangan aja tanpa baca. Akhirnya mereka kejebak dalam hutang yang gak mungkin lunas. Kasus intimidasi dari pinjol juga bikin fenomena ini makin parah. Lo pasti pernah lihat berita tentang orang yang dipermalukan di media sosial gara-gara gagal bayar. Foto lo disebar, nama lo dijelek-jelekin, bahkan ada yang sampai ngancam keluarga lo. Ini gak cuma bikin stres, tapi juga bisa ngancurin reputasi lo secara permanen. Lo sadar nggak, buat sebagian orang di Indonesia, utang tuh bukan soal gaya hidup, tapi soal bertahan hidup. Banyak banget orang yang tiap hari kerja banting tulang, tapi penghasilannya cuma cukup buat makan sehari-hari. Terus, apa yang terjadi kalau ada keadaan darurat gitu? Anaknya sakit, rumah bocor, atau kebutuhan mendadak lainnya. Ya, mereka nggak punya pilihan lain selain ngutang gitu. Tapi lo tahu apa yang bikin ini lebih ironis? Orang-orang yang sebenarnya paling nggak mampu bayar hutang, malah jadi target utama rentenir atau pinjol. Mereka dikasih harapan palsu buat nyelesain masalah keuangan mereka. Padahal yang terjadi malah sebaliknya. Mereka makin tenggelam dalam hutang. Dan efeknya nggak cuma berhenti di situ. Banyak dari mereka yang akhirnya kehilangan hasil berharga mereka, kayak rumah atau tanah gitu, karena mereka nggak mampu bayar. Siklus ini terus berulang, dan mereka nggak pernah benar-benar keluar dari lingkaran kemiskinan ini. Utang itu nggak cuma bikin lo stres secara finansial, tapi juga bisa ngancurin kesehatan mental lo. Banyak orang yang hidupnya jadi penuh kecemasan karena hutang. Lo bakal terus kepikiran gimana caranya bayar hutang, sementara lo juga harus mikirin kebutuhan hidup lo yang lain. Masalah ini makin parah kalau lo harus berhadapan dengan pihak-pihak yang gak punya empati, rentenir atau debt collector yang kasar misalnya. Mereka gak peduli apa kondisi lo, yang penting lo bayar gitu. Intimidasi kayak gini sering bikin orang merasa tertekan, bahkan sampai depresi. Dan lo tahu apa yang lebih parah? Banyak kasus diri di Indonesia yang ternyata terkait sama hutang. Orang-orang ini ngerasa gak ada jalan keluar lagi, jadi mereka milih buat kirin hidup mereka. Ini nunjukin kalau dampak hutang gak cuma soal angka di atas kertas, tapi juga soal kesehatan mental yang benar-benar terancam. Lo pernah nggak dengar cerita soal anak yang terpaksa bayar hutang orang tuanya? Ini tuh tragedi yang nyata gitu, dan sering banget terjadi di masyarakat kita. Istilah hutang warisan gak cuma kiasan, tapi benar-benar kejadian di Indonesia. Banyak keluarga yang akhirnya mewariskan beban finansial ke generasi berikutnya karena gak bisa lepas dari lingkaran hutang. Bayangin aja, lu baru mulai kerja dan berharap bisa nabung buat masa depan. Tapi tiba-tiba lu dapat kabar kalau hutang almarhum bokap lu atau nyokap lu itu harus dilunasin gitu. Ini bukan cuma bikin lu kejebak finansial, tapi juga ngasih tekanan psikologis yang luar biasa. Lu jadi mikir, kapan gue bisa bebas dari beban ini gitu. Fenomena ini sering terjadi di kalangan menengah ke bawah, di mana keluarga terpaksa ngutang buat kebutuhan primer seperti pendidikan anak atau pengobatan. Tapi karena bunganya besar, utangnya nggak pernah lunas, bahkan sampai ke generasi berikutnya. Ini bikin siklus kemiskinan terus berulang, dan keluarga itu nggak pernah punya kesempatan buat naik kelas secara ekonomi. Yang bikin makin parah, ada stigma sosial yang bikin mereka sulit lepas dari hutang. Kalau lo nggak bayar, nama keluarga lo bakal dianggap jelek. Jadi, mereka terus berusaha bayar meskipun kondisinya udah nggak memungkinkan. Lo sadar gak sih kalau banyak orang di Indonesia nggak ngerti hukum soal hutang piutang? Padahal secara legal ada aturan yang jelas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Tapi masalahnya gak semua orang mau atau mampu memanfaatkan jalur hukum buat menyelesaikan masalah hutang mereka. Misalnya, banyak kasus di mana orang yang ngutang malah kabur tanpa meninggalkan jejak. Secara hukum, si pengutang harusnya bisa dituntut. Tapi kenyataannya banyak yang gak mau ribet dan akhirnya cuma bisa pasrah. Hal ini mencerminkan rendahnya literasi hukum di masyarakat kita, atau bahkan juga rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi tertentu karena keribetannya itu gitu. Selain itu, ada juga masalah etika. Ngutang itu kan sebenarnya soal kepercayaan, tapi kalau kepercayaan itu disalahgunakan, hubungan antara dua pihak bisa hancur. Contohnya, lo pasti pernah dengar cerita orang yang utangnya ke temen tapi malah dipakai buat hal-hal yang gak penting gitu. Ini bikin orang yang ngasih utang ngerasa kecewa, bahkan sakit hati.
Nah sekarang gue mau tanya lagi ke lo sadar nggak kalau budaya ngutang ini udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Dan yang lebih penting, lo sadar nggak kalau ini semua bisa berubah kalau kita mulai dari diri kita sendiri? Ngutang itu sebenarnya nggak salah, tapi cara kita ngelola utang yang sering jadi masalah gitu. Jadi mulai belajar berlebih bijak soal keuangan. Jangan biarin hutang merusak hubungan, kesehatan mental, atau bahkan masa depan lo. Karena pada akhirnya, hidup tanpa hutang itu lebih tenang gitu. Well, gimana menurut lo? Tulis di kolom komentar. Terima kasih udah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya.